Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview, ini idenya timnya Zafira Tata Hani barusan mengirim ide ke saya, dan saya terbersit untuk memvideokan biar analisis saya menanggapi atau merespon ide yang dikirimkan ini bisa disimak oleh tim yang lain yang belum share ide. Kemarin sebetulnya si Aida juga sudah nge-share ini, tapi sudah saya respon. Ini sebenarnya juga sudah konsultasi ke Bu Nafis, ada masukan dan saya setuju masukannya. Nah, sekarang saya jadikan satuan saya, komen saya untuk merespon idenya Aida. Ini, yang Aida ini untuk ke UI, yang Tata Zafira Hani ini yang untuk ke Gandeng. Ini yang kolagenis, ada dua ide ya, kolagenis sama glomerin. Ini tawaran ide dari timnya Zafira. 3 harusnya dengan Reblum kemarin, tapi yang dimodifikasi jadi New Reblum atau Reblum New Reblum atau Reblum gaya baru atau apa gitu harusnya ya, tapi 2 kayaknya. Yang ini idenya Aida. Setelah saya baca, saya renungkan, saya melamun, dan memang mulai tadi pagi saya sudah baca lagi guidebook di 3 lomba target kita. Saya baca benar-benar, saya buat catatan dari guidebooknya di Gandeng, di Siti Arsa, dan di SIUI. Dan dengan menyimak, dengan saya mempelajari baik-baik sebuah catatan itu yang menjadi alat bagi saya untuk membedah beberapa ide yang disodorkan. Yang pertama, jadi saya menanggapi idenya itu nggak asal-asalan, tapi saya benar-benar baca guidebook yang seperti kemarin sudah saya sharekan di grup itu, kan harus benar-benar memahami temanya, keinginan panitianya, sebagainya itu. Dari 2 tim ini ya saya belum memberikan respon wow gitu, belum ya, artinya belum layak menurut saya. Di idenya Zafira, timnya Zafira maupun Aida, belum layak. Nah, yang harus benar-benar jadi pelajaran adalah, loh, Aida ini sudah finalis UI, padahal sudah finalis fiksi. Zafira tambah, Tata iya, bukan hanya finalis, juara 3, juara 1, Tata tambah finalis duluan UM. Tapi ini idenya menurut saya kenapa masih kurang greget, kurang nendang banget gitu. Ini yang benar-benar ada momen pada tahapan pembelajaran yang sudah saat ini, khususnya untuk pembimbing juga ya, guru pembimbingnya juga, itu perlu benar-benar diingatkan, perlu benar-benar untuk dipahami. Berarti ada yang salah dengan
mindsetnya tim ini, mindsetnya anak-anak ini belum benar-benar kuat gitu. Nah, fungsinya besok kita bimbingan besok pagi itu, saya terpikir seperti itu. Ini saya berpikirnya loh, ini kok Aida masih begini ya idenya, kok masih main drone gitu aja. Terus untuk gas rumah kaca, drone-nya ada masukan multifungsi mungkin. Terus ini kok ada pengharum ruangan, aromaterapi gitu, kok masih begini-begini. Terus di timnya Zafira ini masih main lip gloss, lip serum, masih main sabun. Nah, ini menurut saya ada permasalahan yang penting, sehingga nanti misalkan ke depan, bayangan saya itu setelah kita bimbingan besok, saya beri masukan itu, ide-ide yang ditemukan itu bisa biar lebih nendang gitu loh, maka harus ada standarisasi pencarian idenya, hunting idenya. Nah, oleh karena itu berdasarkan dua masukan ide ini di video sekarang untuk jadi bahan pertimbangan tim yang lain dan juga pembimbing. Gini loh, yang harus diutamakan adalah permasalahan yang ingin diselesaikan, yang tentunya permasalahan itu sesuai dengan keinginan panitianya. Nek digandeng competition ini, memang dia nggak mau menyajikan permasalahan khusus, tapi di guidebook itu ada istilahnya, kan latar belakangnya tuh, baca tuh, buka guidebook tuh. Nah, tema utama apa? Di bawahnya tema utama ada 4 paragraf, itu yang harus benar-benar dicermati gitu loh. Tema utamanya long term win, kemenangan jangka panjang, reimagining business that lasts and give back. Ini gampangan itu menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan berdampak. Kalau saya tulisnya begitu. Di bawahnya itu ada misalkan ya, ide bisnisnya kreatif dari masalah nyata di sekitar kita. Itu kata kunci yang harus dipegang. Bisnisnya berkelanjutan, terus punya ketahanan dari misalkan krisis lingkungan, dari teknologi yang semakin cepat gitu, dari perubahan sikap konsumen. Itu bisnisnya diharapkan seperti itu. Selain produk bisnisnya itu nanti menjaga keseimbangan antara sosial dan lingkungan. Model bisnis yang diharapkan di sini ada semua di sini nih. Memberdayakan komunitas, memulihkan ekosistem, terus menciptakan nilai jangka panjang, nilai ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Produknya bebas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, misalnya ya hanya gini aja kan yang digandeng itu ya, yang penting di penjelasan tema utamanya itu. Nah, sekarang yang di pertanyaan, kalau misalnya produknya serum lip serum, itu permasalahan apa sih yang diselesaikan? Sampah sisik Bandung. Iya dah. Beetroot itu apa? Misalkan itu sampah sisik Bandung, sampah sisik Bandung itu melimpah memang.
Lah sih. Lah iya elah tok sampai. Ya karena kalau dafai. Di samping itu juga begini, produk akhir dari produkmu ini misalkan ya, untuk serum bibir, masalah banget nggak sih? Misalkan masalah banget itu apa ini mengakibatkan kematian atau enggak? Perasaannya enggak juga gitu. Iya nggak sih? Ini nggak masuk. Berangkat dari permasalahan itu, ya diusahakan itu permasalahannya yang benar-benar genting gitu loh, sangat penting untuk diselesaikan dengan produk kamu. Misal diabetes kayaknya masuk tuh, ya kamu tinggal ngeceknya. Nek kamu mau ke kesehatan gitu ya berarti penyakit apa yang paling tinggi menyebabkan orang itu meninggal gitu, atau penyakit menular misalkan, penyakit menular apa yang paling tinggi gitu. Nah itu yang harus diselesaikan. Jadi berangkatnya dari permasalahan, bukan dari sekedar produknya inovatif, kombinasi ini dan ini. Enggak. Beda dengan Riblum kemarin. Kreasi UGM kemarin itu murni emang yang diinginkan panitia itu bagaimana memanfaatkan potensi hutan kembali ke alam. Ya memang bagus. Dan kan jamur kan memang bagian dari tanaman yang ada di hutan juga, masuk memang pantesan kamu bisa menang. Nah kalau digandeng ini yang diinginkan kayaknya lebih dari itu. Di samping memang bebas ya, tadi itu diharapkan bisnisnya itu apa ya ya tidak hanya bermanfaat sekarang tapi juga jangka panjang. Nah jangka panjang itu pikirannya ya bertahun-tahun, puluhan tahun. Nah misalnya sabun yang kamu buat ini, dan ya inovasi yang kedua, sabun berbahan sisi ikan bandeng ini juga untuk perawatan kulit ya. Dampak yang ditimbulkan dari produk kamu, kalau hanya sekedar perawatan kulit nggak masuk, itu nggak masuk prioritas manfaat banget gitu, nggak masuk. Kecuali kalau maksudnya itu berkepanjangan, itu maksudnya ternyata sabun ini bisa mencerdaskan. Jadinya kan orang cerdas kan, misalnya dipakai anak bayi, pakai sabun ini bisa cerdas. Ya kan kecerdasannya kan bisa buat mulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Berangkatnya dari mana? Yuk, mungkin dari permasalahan kecerdasan anak Indonesia masih rendah gitu misalkan. Ya kan penting itu juga, daripada cuma sekedar ngurusi perawatan kulit atau lip serum gitu. Nah ini makanya yang kayak begini ide itu nggak bisa sembarangan. Kalau sudah pada tahap ini menurut saya harus kita standarisasi bagaimana sih caranya dapat ide. Salah satunya yang penting harus dijadikan pedoman, patokan buat semua tim. Permasalahan yang diselesaikan itu dicari dulu dan pastikan permasalahan itu penting untuk diselesaikan. Nah barulah inovasi produknya itu cari yang sesuai, cari yang efektif, efisien. Benar-benar ini cocok untuk menyelesaikan masalah itu. Nah mencari produk yang cocok atau sesuai dengan permasalahan, yang langsung relate to the point pada permasalahan itu pun juga butuh tips tersendiri gitu. Ini tadi saya kira Tata dibilang ini idenya dari AI. Ya memang, tapi sebelum ke AI itu ada tahapan
tahapan pencarian problem permasalahan tadi itu yang harus dibanting dulu ya, tidak langsung ke AI dulu. Nah ini yang ingin saya sampaikan besok gitu ya. Termasuk AIDA juga begitu. Nah, makanya kalau sudah sekelas sudah juara atau sudah finalis, idenya sudah nggak harus seperti ini lagi. Itu aja barangkali jadi masukan pertimbangan buat tim lain dari ide yang sudah diajukan oleh Aida dan timnya saya. Thank you.